strategi nasional penanggulangan terorisme itu di dalam Undang-Undang 5 sudah tergambar. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penegakan hukum, yang ketiga kerjasama internasional. Nah, otomatis regulasi yang ada di dalam konteks pencegahan itu sudah ada di dalam Undang-Undang 5. Penegakan hukum sudah ada di Undang-Undang 5. Kenapa Undang-Undang 5 dibentuk? Itu kami ingat ya, ketika ada peristiwa pertama bom Tamrin. Kemudian sampai pembahasan puncaknya adalah bom Surabaya. Nah, disitulah bom Surabaya itu stimulus oleh kami, tim dengan Pak DPR ini, kami kerja keras setiap siang malam Pak Pak itu udah untuk menyaksikan ini, karena ketika pembahasan Undang-Undang 5 2014 ini terjadi beberapa rangkaian peristiwa bom gitu. Atau itu makanya oleh sebab itu dipercepatlah untuk alhamdulillah 2018 Juni 2018 ini ditetapkan, dan secara prosedur juga kami katakan kembali lagi bahwa TNI kami sepakat bahwa DPR dengan pemerintah sepakat bahwa TNI dilibatkan, namun dalam konteks kerangka rule of the law tadi. Ini sudah dipraktekkan di dalam operasi di Poso, operasi Tinombala. Kami pernah terlibat di dalam operasi ini Camar Mario sejak 2012. Itu juga melibatkan TNI juga di dalam operasi Camar Mario di Sulawesi Tengah, Poso, dan sampai bisa menumpas Santoso itu. Nah, itu dalam kerangka penegakan hukum. Sampai sekarang juga nih operasi Tinombala yang terakhir sekarang ini juga melibatkan TNI juga, dilibatkan untuk dalam operasi Tinombala, karena operasi di Tinombala itu adalah cukup luas untuk Gunung Biru, sehingga dibutuhkan pendekatan cukup luas. Makanya saat ini TNI dan Polri bersatu untuk membuat melibatkan dalam rangka memerangi kelompok MIT menjadi Indonesia Timur. Itu Bu. Jadi kalau menurut saya tinggal diatur di dalam Perpres ini mengharmonisasikan tindakan TNI, karena begini Bu, perkembangan terorisme ini adalah sekarang jaringan terorisme juga mengalami metamorfosis di dalam strategi penanggulangan, bukan strategi melawan pemerintah. Mereka itu sudah ada beberapa dokumen yang kami baca ya. Mereka ini di dalam membentuk pendidikan daulah, istilahnya mereka itu daulah. Mereka ini harus mengambil dua kemenangan sekaligus. Yang pertama adalah kemenangan militer, yang kedua kemenangan politik. Dalam istilah mereka adalah tamkin askari dan tamkin siasi. Nah, itu mereka berpadu. Jadi contohnya gini Pak, kalau tamkin askari misalkan, mereka mengirim orang-orangnya ke Syria, Irak untuk bergabung ke ISIS misalnya. Yang kedua di dalam negeri, mereka melakukan pelatihan militer, ya, pelatihan di dalam membangun fisiknya mereka di gunung. Contohnya kalau di Semarang di gunung Semeru, di gunung Jawa Timur juga ada. Dan itu mereka melakukan itu. Kemudian kemenangan politik, mereka juga secara strategi mereka mulai masuk ke unsur-unsur pemerintah, bahkan masuk ke TNI Polri, bahkan ke ASN. Nah, ini tantangan ke depan ini semua harus kita melibatkan seluruh komponen bangsa untuk dalam rangka penanggulangan terorisme. Jadi jangan masyarakat juga jangan takut lagi. Kalau menurut saya harus berani dalam rangka memberikan, karena dari hasil sampai saat ini Bu, sudah ada 2000 lebih tersangka atau narapidana terorisme yang sudah ada di Indonesia ini, dan ini terus berlanjut. Nah, oleh sebab itu kami sekali lagi BNPT tetap mendukung daripada peran TNI di dalam pelibatan mengatasi terorisme, namun memang harus dalam kerangka rule of the law tadi. Demikian. Baik, intinya mendukung dengan harmonisasi dengan sejumlah lembaga terkait begitu ya Pak Edi ya. Dan sekarang saya ingin ke Pak Supyadin, ini termasuk salah satu pembahas begitu ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 2 tahun yang lalu mengenai penanggulangan terorisme di negeri ini. Tadi berbicara soal narapidana terorisme, ada 2000 narapidana terorisme. Beberapa di antara mereka mungkin juga sudah ada yang tobat. Katanya Pak Supyadin ini sempat berbincang dengan sejumlah katakanlah mantan terorisme yang ketika ditanya bagaimana pendapat mereka soal pelibatan TNI, justru mereka mengatakan setuju untuk pelibatan TNI supaya itu nanti teroris-teroris atau calon teroris ini merasa lebih takut lagi, supaya mereka menghentikan aksi mereka ketika mereka katakanlah ingin melakukan bunuh diri atau ingin melakukan penyerangan. Begitu Pak Supyadin. Baik, terima kasih Mbak Bisa. Bisa jelas ya soalnya? Bisa jelas, kedengaran jelas, atau mungkin maskernya dicopot? Oh, copot aja Pak. Madamnya ke depan kok Pak. Ya, kita
kita copot karena memang WHO bilang jangan terlalu lama diam di ruangan, tidak boleh lebih dari 3 jam karena di sini ada aerosol atau segala macam. Ya. Oke, saya begini, saya cerita dulu bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 ini dibentuk. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 itu kita sahkan bulan Juli tahun 2015. 1 tahun persis, dan itu menjelang puasa kita selesaikan. 1 tahun. Nah, undang-undang ini merupakan revisi daripada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Mengapa ini direvisi? Karena memang isi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 itu banyak kelemahan, kekurangan. Antara lain apa? Kewenangan Polri yang sangat terbatas. Ambil contoh, undang-undang yang lama itu tidak bisa Polri, kalau ada orang latihan di hutan, ya, dan itu terkesan adalah latihan militer, nggak bisa diapa-apakan. Tapi sekarang kewenangan itu sudah kita berikan. Bahkan penahanan pun kita tambah kewenangan kepada Polri. Dulu penahanan itu dalam konteks penyidikan, sekarang dalam rangka penyelidikan orang boleh ditahan. Nah, oleh karena itu begini, saya ingin cerita. Ya. Jadi undang-undang ini usulan pemerintah, kemudian dibawa ke DPR dengan mekanisme melalui rapat paripurna, disetujui oleh seluruh fraksi, maka ditetapkan. Setelah itu baru dibentuk. Jadi banyak yang tidak paham suasana batin bagaimana undang-undang ini lahir. Nah, ini yang sering membuat kita kalau tidak tahu suasana batin kemudian menafsirkan, multitafsir. Dan itu wajar, karena namanya orang juga tidak tahu, tidak hadir langsung, kan wajar, secara manusiawi wajar. Sama seperti kita ketika pemimpin kita rapat BPUPKI untuk menentukan kemerdekaan kita, suasana batinnya kita tidak tahu, tapi dari sejarah. Nah, kemudian mekanismenya saya ingin jelaskan supaya kita paham semua bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tidak, bahasa Inggrisnya, tidak ujuk-ujuk langsung jadi. Ya. Tidak langsung DPR itu seolah-olah menjadi stempel, tidak. Jadi tahapannya pertama mulai dari seminar dulu. Kita membangun seminar-seminar, ya, melibatkan semua perguruan tinggi, LBH, ya, kelompok-kelompok HAM, semua terlibat. Ya, saya tidak tahu waktu itu di Al-Arab itu, tapi yang jelas Pak Haris Azhar ikut bicara dari Komnas HAM, ya, waktu itu. Nah, kemudian itu seminar. Setelah seminar selesai, kita bentuk yang namanya RDP, Rapat Dengar Pendapat Umum, untuk mendengarkan semua masukan dari kelompok masyarakat. Kemudian setelah itu kita perkecil menjadi namanya RDP, Rapat Dengar Pendapat khusus dengan para ahli yang memahami tentang undang-undang terorisme. Setelah itu barulah kita membentuk pansus. Jadi pansus itu tidak langsung ujuk-ujuk jadi melalui mekanisme itu baru kita bentuk pansus. Nah, sebelum dibentuk pansus itu berdasarkan tadi seminar, RDPU, RDP, maka masing-masing fraksi itu membuat yang namanya DIM, daftar isian masalah yang merupakan tandingan dari RUU yang disampaikan oleh pemerintah. Boleh setuju di situ masing fraksi, boleh tidak setuju, boleh menyampaikan pasal baru, tambahan, boleh. Ya. Nah, setelah itu selesai, DIM baru kita bikin pansus. Nah, dalam pansus inilah masing-masing fraksi menyampaikan DIM-nya dalam forum rapat pansus. Rapat pansus ini rapat gabungan antara pemerintah dengan DPR. Nah, itulah mekanisme supaya kita paham. Nah, kemudian saya khusus kembali tentang keterlibatan TNI secara khusus. Secara hukum tidak ada yang salah.
banyak yang mengira bahwa baru sekarang TNI itu terlibat dalam pemberantasan terorisme. Maka judulnya paradigma baru. Padahal keterlibatan TNI dalam pemberantasan bukan paradigma baru, paradigma lama. Dimulai dari penanggulangan aksi terorisme Garuda Woyla di Lemuang tahun 1981. Itulah awal cikalnya TNI ya. Kemudian 1982 kita bentuk yang namanya Detasemen 81 Gultor dari Kopassus, yaitu Detasemen 81 penanggulangan teroris, disingkat Gultor, dari Kopassus tahun 82. Baru kemudian tahun 90-an kita bentuk lagi, ada detasemen dari Angkatan Laut, detasemen Marinir, yaitu detasemen Jalamangkara, Denjaka, bukan Densosro ya, tapi Denjaka, detasemen Jalamangkara singkatannya Pak ini. Kemudian ada detasemen Udara, Den Bravo, detasemen Bravo dari Angkatan Udara. Nah ini tiga, jadi ada detasemen 81 Gultor, Kopassus, detasemen Jaka dari Marinir, kemudian detasemen Bravo. Ini semua adalah pasukan inti dari pasukan inti. Kopassus itu sudah pasukan inti, tapi kita bentuk lagi yang lebih khas untuk mengatasi terorisme. Nah ini lahir kemudian ya. Nah kalau kita melihat pembukaan pasal 45, di situ disebutkan salah satu tugas negara adalah melindungi segenap masyarakat dan tumpah darah Indonesia. Itu kewajiban. Maka pemerintah menggunakan elemen-elemen yang ada. Bagaimana caranya melindungi masyarakat? Departemen Kesehatan, bagaimana melindungi masyarakat agar tidak sakit? Kan itu. Tugas negara kan ada 4. Melindungi, kemudian mencerdaskan, mensejahterakan, dan terakhir ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah inilah dasar yang paling dasar itu adalah pembukaan dasar 45. Kemudian kita lihat Undang-Undang TNI pasal 7 ayat 2B. 2B itu ada 14 tugas TNI di luar perang. Kalau pasal 7 ayat 2A itu adalah tentang tugas TNI dalam rangka pertahanan negara. Sementara ayat 7 pasal 7 ayat 2B dan seterusnya sampai dengan 14 itu adalah tugas TNI di luar perang. Di situ antara lain adalah mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi separatisme, dan yang ketiga itu ayat 3 ayat 2B3 itu adalah mengatasi aksi terorisme. Kemudian ayat 2B10 itu adalah TNI membantu operasi Kamtibmas kepolisian yang diatur dengan undang-undang. Nah saya tidak tahu Pak Edi sampai hari ini, saya belum baca. Sampai hari ini Undang-Undang Polri itu ada yang mengatakan itu PP tentang atau PP atau peraturan yang lain tentang prosedur permintaan bantuan militer. Itu yang belum ada sampai hari ini. Belum ada. Sementara juga tugas TNI yang 14 itu di luar perang itu baru yang real itu adalah ini, mengatasi terorisme yang sudah diatur dengan undang-undang. Yang lain belum. Contoh misalnya apa? Membantu penanggulangan bencana. Itu ada BNPB. Tapi PP-nya belum ada dari pemerintah. Membantu pemerintah daerah dan lain-lain itu belum ada. Nah inilah yang termasuk mengatasi separatisme dan mengatasi pemberontakan bersenjata. Itulah mengapa sekarang yang mengatasi separatisme di Papua itu Polri. Nah, supaya tidak salah, maka istilahnya terminologinya dirubah.
bukan kelompok separatis, tetapi kelompok kriminal bersenjata. Kalau kriminal memang tugasnya Polri. Kalau itu disebut kelompok separatis bersenjata Papua, itu nggak bisa Polri. Oleh karena itu terminologinya dirubah. Nah ini jadi pasal 7 ini menjadi dasar. Nah kemudian saudara-saudara sekalian, pelibatan TNI ini saya ingin tegaskan, karena waktu itu saya jelas mengatakan pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme tidak bisa secara langsung kecuali dalam keadaan khusus di mana memang Polri tidak mampu dan di luar wilayah kewenangan Polri, seperti kasus Don Muang itu. Karena kalau penegakan hukum, yang saya tahu Polri tidak bisa melakukan operasi di luar negeri karena hukumnya berbeda. Tapi kalau TNI boleh. Oleh karena itulah, kenapa tugas TNI mengamankan negara. Oleh karena itu pas Pampres itu selalu TNI. Karena dimanapun presiden berada di luar negeri, itulah negara. Dan dia harus diamankan keberadaan presiden. Ini sangat jelas, ya. Nah, jadi oleh karena itu dibentuklah Korps Gabsus yang membawai 3 detasemen tadi, Den 81, Denjaka, dan Denbra. Tetapi sekali lagi pelaksanaannya itu atas keputusan presiden. Nah, itu. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 18 itu, waktu itu saya minta khusus PP penjabaran dari undang-undang itu kita beri waktu 3 tahun. Kita beri waktu 3 tahun. PP dan khusus Perpres yang mengatur tentang TNI waktu itu dalam undang-undang jelas pada pasal akhir jelas diberi dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau Pak TNI bilang sudah 2 tahun belum jadi, karena tadi. Ya. Nah, mengapa ini lambat? Ya memang prosedur yang panjang. Nah, kenapa Perpres? Jadi ide awalnya waktu itu saya sampaikan dalam rapat pansus, untuk menggerakkan TNI itu perlu keputusan politik. Perlu keputusan politik negara, yaitu apa? Keputusan politik yang dilakukan antara presiden dengan DPR. Saya bikin simulasi. Andai kata pada saat terjadi aksi terorisme, presiden sedang di luar atau presiden berhalangan, apakah presiden harus datang dulu ke DPR? Ini ada teroris. Sementara teroris tidak bisa kita bilang, teroris, kamu berhenti dulu, saya mau koordinasi dengan DPR. Nggak bisa. Itu asumsinya yang saya jelaskan pada waktu itu. Sehingga kita bikin Perpres, yang sebenarnya Perpres itu adalah hak prerogatif presiden, tidak perlu dengan DPR. Tetapi karena ini menyangkut hal yang khusus tentang penanganan terorisme, maka kita minta dibahas bersama DPR. Ya, saya berharap DPR untuk ada Pak Bandin sini dari Komisi 1, karena memang yang menangani pada Komisi 1. Saya minta Komisi 1 dan Komisi 3. Saya berharap ini segera. Dan memang sebenarnya tanpa persetujuan DPR pun yang namanya Perpres bisa langsung, bisa langsung ditandatangani oleh presiden. Nah, oleh karena itu kita ingin dipercepatkannya sudah 2 tahun gitu ya, sudah 2 tahun. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa pelibatan TNI tidak bisa secara langsung. Dia harus melalui keputusan politik negara. Tidak bisa ada teroris langsung TNI ngambil alih, nggak bisa. Tidak bisa. Ini yang tolong dipahami oleh seluruh masyarakat. Soal ketakutan wajar, karena memang tidak memahami suasana batin tadi saya katakan. Suasana batin dan tidak tahu bahwa kita itu sudah sejak lama, sejak tahun 82 punya pasukan penanggulangan terorisme. Sudah praktek. Nah, jadi seperti kasus Poso tadi jelaskan Pak Edi, itu TNI bukan langsung nyari Santoso, enggak. Kita diminta oleh dan Satgas,
Tinombala. Mengapa kok TNI yang dilibatkan di situ? Karena Santoso ini sekali lagi dia di hutan. Polri itu tidak dididik untuk perang hutan. Sekali lagi ya. Karena nanti kalau Polri mau menguasai semua taktik, ya jadi nggak jadi Polri namanya. Polri itu hukum. Ya sudah hukum pendekatannya kan begitu. Maka diminta TNI. Maka nggak sampai 1 bulan Santoso ditangkap. Kenapa? Karena kita punya kemampuan perang hutan. Kita diajari, saya sejak Letnan 2 masuk Taruna itu sudah diajari bagaimana membaca jejak. Gitu Mbak Ben. Kalau ada pohon rubuh keinjek kaki, kita lihat nih, pohonnya kemana? Oh, ke depan. Ada 2 alternatif. Pohon ini sengaja dirubuhkan ke depan, seolah-olah mereka berjalan ke depan. Padahal sebenarnya aslinya pohon itu balik kanan. Kita lihat ada pohon luka, bekas parang. Kita bisa lihat dari tanda itu, ini kemana? Ya motongnya begini, berarti kira-kira jalannya ke sana. Tapi sekali lagi, itu bisa bohong juga. Yang namanya musuh kan nggak mau mati, ya dia bikin akal lah. Kan gitu. Tetapi kita diajari untuk itu. Nah itulah, maka dalam tidak sampai 1 bulan ketangkap Santoso. Nah kemudian pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana teroris, saya ingin tegaskan, tindak pidana terorisme. Jadi ini adalah di sektornya Polri. Nah TNI ngapain? TNI itu hanya unsur penindak. Maka ketika terjadi penangkapan Santoso di Poso, TNI hanya nangkap barang bukti, serahkan kepada Satgas Tinombala. Silakan diproses secara hukum, silakan dilidik, silakan disidik, gitu kan? Polri TNI nggak berwenang melakukan pemeriksaan. Paling pemeriksaan seketika. Ketika dia ditangkap, ditembak, masih hidup, barang bukti senjata segala macam, saksi. Nah ini. Tuh, jadi pada penindakan ini tugas TNI adalah penindakan, termasuk dalam aspek intelijen. Tadi belum dibahas bahwa ada tugas juga yang dalam proses rehabilitasi. Dalam proses tugas intelijen, TNI punya kemampuan. Kita punya intelijen Kodim, Korem, ya, kemudian BAIS, dan seterusnya yang punya kemampuan. Intelijennya adalah intelijen keamanan negara. Beda, intelijen Polri itu beda. Intelijen itu pendekatannya hukum. Kalau TNI, gejala teroris kita tangkap. Kalau Polri, jangan tuh, harus ada 2 bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup. Karena pendekatannya hukum. Nah, jadi di sini tugas TNI sekali lagi, ya, dalam rehabilitasi misalnya, satuan TNI kita punya kemampuan yang namanya seni konstruksi, punya seni tempur, punya seni bangunan. Seni tempur itu untuk membangun jembatan-jembatan dalam keadaan perang. Seni konstruksi itu membangun dalam keadaan damai. Dan seni bangunan itu khusus bangunan. Jadi kita punya satuan ini. Jadi kalau misalnya ada objek-objek gerakan teroris yang menyebabkan kerugian rakyat, maka disinilah peran kita itu membantu memulihkan situasi supaya rakyat tidak cepat segera pulih rakyatnya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, pelibatan TNI di sini jangan diartikan nanti ngambil alih tugas polisi. Tuh, saya jamin, karena memang rumusannya begitu waktu membuat RUU ini, saya minta jaminan itu. Tetapi sekali lagi ada juga tugas-tugas pengatasi terorisme memang yang di luar jangkauan Polri. Misalnya di luar laut teritorial atau di negara asing, seperti kasus Somalia misalnya, itu terpaksa kita turun. Nah, itu TNI yang turun. Kemudian karena tadi ya saya katakan Den 81 punya kemampuan mengatasi terorisme pidana. Denjaka punya kemampuan dia mengatasi terorisme khusus di laut. Dia ahlinya bagaimana menyelidiki kapal.
dari mana dia masuk ke kapal, ada berapa jenis kapal itu, ada berapa pintunya, dia tahu semua. Kalau Den Bravo, dia tahu dari mana masuk ke dalam pesawat, pintu mana yang harus dibuka, sehingga menghasilkan. Jadi tadi yang Pak katakan, kehadiran TNI sebenarnya ada efek beta. Tadi yang saya bicara dengan para mantan narapidana teroris, dia bilang bagus Pak pelibatan TNI. Kenapa? Supaya mereka takut Pak teroris. Karena begitu lihat TNI, tidak usah TNI bergerak, tapi dengan dinyatakan TNI terlibat, mereka mikir, Pak ini kalau kita main-main, TNI bisa langsung terlibat. Padahal image itu tidak benar, karena ada prosedur. Nah, jadi saya kira inilah gambaran-gambaran kepada kita semua bagaimana mengatur. Yang lebih penting menurut saya begini kepada masyarakat umum, bagaimana kita mengantisipasi munculnya aksi terorisme. Ini saya ingin ya, kita semua bisa berperan. Kita semua bisa berperan mengatasi. Mengapa? Selalu saya katakan di mana-mana, teroris itu kemana-mana tidak akan membawa bom kecuali mau ngebom. Tetapi, nah ini yang menjadi tekanannya, teroris bisa membuat bom di mana-mana. Ini menjadi tekanannya. Mengapa? Karena bahan baku bom itu ada di sekeliling kehidupan kita. Pergi aja ke toko kimia, apa yang ada di situ? Pergi ke toko pupuk, beli pupuk Korea, diramu dengan bahan-bahan itu ke kimia, toko kimia, jadi bom. Kemudian untuk pemicunya, pergi saja ke toko elektronik. Apakah ini mau dipicu dengan radio, model radio? Apakah yang mau dipicu melalui HP? Kita tinggal beli saja rangkaiannya di toko elektronik itu. Makanya kita lihat pelaku bom itu ada yang bom bunuh diri, ada yang dikendalikan dari jauh. Nah itu pakai HP. Dia nggak tahu kalau dikenali. Udah kamu pergi aja ke sana. Ya kalau kamu sudah sampai di titik itu kamu laporan. Ya sampai ya sini ledakan bom. Meledak. Dia nggak tahu juga kalau dia mau diledakkan. Tapi bisa juga dia yang merancang. Dia bikin bom bunuh diri sendiri, pasang sendiri, dia setel sendiri pada waktunya di muka umum. Nah yang perlu menjadi perhatian, aksi terorisme bukan kriminal biasa, tapi dia adalah kriminal luar biasa. Mengapa? Coba kita semua lihat setiap aksi terorisme, tidak pernah ada aksi terorisme yang disertai dengan perampokan. Kenapa? Karena tujuan dia menimbulkan ketakutan massal. Ini poin pentingnya. Orang Papua jadi khawatir. Jangan-jangan ini sampai di Papua juga bomnya, begitu. Itulah yang namanya ketakutan yang bersifat massal. Dan dia salah satu poin pentingnya adalah ancaman terhadap keamanan negara. Ini juga yang menyebabkan TNI harus hadir. Saya kira itu Pak Benny, Pak saudara sekalian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pencerahan kepada kita semua. Sekali lagi, jangan lupa kita semua adalah mampu menanggulangi terorisme. Oleh karena itu, berulang kali saya kepada Pemda, kepada Menteri Dalam Negeri, tolong ketentuan tentang wajib lapor 1 Polda bagi tamu negara itu diberlakukan. Karena itulah dasarnya. Saya kira itu, nanti kita perluas dalam. Terima kasih.